Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan, Ya Rahimu ya Rahman, Ya Daimal Ihsan. Amma ba'du, sa'adatal afadil wa ashabal fadail, ulama'an al-kurama, wa bimuqaddimah Imam Masjid Taichung Bapak Abdul Hasan, juga Bapak Muhammad yang sudah meninggalkan dunia ini, arena ini. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kekuatan zahir batin untuk membantu saudara-saudaraku memperjuangkan Islam di Taiwan. Sayyidil Akh yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ustadz Haji Darwin Hasibuan, Qari internasional yang sudah naik 2 kali di panggung ini, cocok dengan gelar beliau SPDI, sudah punya 2 istri. Kan udah naik 2 kali. Kalau beliau SPDI, kalau saya MSI, masih 1 istri. Nah, sedangkan dulur-dulur saya yang sebelah sana tuh banyak yang STMJ, sudah tua masih jomblo. Ini yang sebelah sini gelarnya subhanallah IR, Ireng Roto. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus KMIT, Mas Yadi, dan seluruh anggota, Ustadz Yogi, Ketua IMIT Ikatan Muslim Indonesia Taiwan di Taichung, bersama seluruh pengurus, Mas Dedi dan segenap kepanitiaan,
yang saya banggakan juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Tania Ros yang mewakili KDEI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan. Namanya nggak sesuai dengan profesinya. Ya, pekerjaannya di kantor dagang ekonomi, tapi namanya di pertanian dan perkebunan. Kan Tania Ros, tani itu ya tani, Ros itu tembang. Harusnya di kantor pertanian dan perkebunan saja. Ya, biar nggak terlalu gemuk. Tidak lupa Zaujati anti habibati, my wife and my son. Di mana wah? Yang kalau ingin tahu, pokoknya di majelis ini yang paling cantik yaitu istri saya. Yang sebelahnya Bu Tania yang pakai kacamata. Berdiri sebentar saya. Nah. Itu mantan pacar saya. Gak enak lah ngerasani gak enak. Aku ngerti. Pak Anwar mek ngono bojone kok uwayu. Sing ngrasani ngono, sing ngomong ngono tak dongakne lambene udune. Subhanallah. Saudara-saudaraku, para ikhwan yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Para akhwat yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, baik yang berkerudung, berjilbab, maupun yang nggak pakai kerudung. Ada yang tomboy, ada yang pakai topi, ada yang bahkan pakai celana pendek. Memang fansnya Anwar Jahat itu Anwar Jahit. Ya memang orangnya jahat. Jadi fansnya itu mulai semua kalangan. Sampai tadi banyak yang cuma pakai celana pendek perempuan. Gak apa-apa, aman. Aman kan? Terutama untuk para akhwat, karena himbauan dari pemerintah Taiwan, ya tidak boleh pakai cadar, ya tidak usah pakai cadar. Nyatanya yang pakai celana pendek ya aman. Aman. Soalnya gini, rupamu rambut jaji. Kalau di Timur Tengah itu pakai cadar memang cantik-cantik. Kalau nggak ditutupin pakai cadar menimbulkan fitnah yang besar. Sampai nggak pakai cadar nggak menarik. Kalau bercadar tujuannya biar aman, karena itu dilarang oleh pemerintah Taiwan. Itu kan juga nggak bagus untuk pekerjaan Anda. Juga bisa membahayakan teman-teman yang lain. Maka kalau tadi ada himbauan diganti dengan masker, kalau saya enggak, biar aman, tetap tertutup, ganti helm teropong. Itu kan nggak dilarang sama pemerintah Taiwan. Setuju? Nah, udah, pokoknya pengen aman, ganti helm teropong. Gelundung-gelundung aman. Dan tidak dilarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena keterbatasan waktu, langsung to the point. Sama sekalian, satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, nggak berilmu. Saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya, terlalu banyak kezaliman saya, terlalu sedikit perjuangan saya. Ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini. Yang namanya semua tanpa terkecuali, termasuk yang ngomong jelas. Mohon petunjuk ya Rasulullah.
bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya senantiasa diridhai Allah. Pertanyaan diamini. Amin itu kalau doa. Ini pertanyaan kok diamini. Rupanya ayu on. Ini seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah, saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi, saya yang sedikit ibadah, saya yang sedikit nilai jihadnya, bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diridhai Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk simple, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu, mintalah petuah pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana hatimu menasihati, ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu senantiasa berpihak kepada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti mengikuti keinginan diri sendiri. Yang benar harusnya akan mengikuti keinginan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesannya Rasulullah, kalau ingin jadi orang baik, hidup senantiasa diridhai Allah, tanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu. Bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik. Jemaah sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik. Sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia demi Allah setuju dan mengatakan bahwa itu jelek. Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Lihat jawabannya kayak pernah ngalamin. Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah, karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling ngomongnya anak, nak nanti gantiin bapak ya nak. Bapak ini keluar masuk penjara udah 9 kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Tidak ada. Tidak ada. Kabur dari majikan itu baik apa jelek? Ada yang pernah? Saya ulang. Maka tadi dihimbau, orang yang kabur itu juga sadar kalau yang dilakukan itu salah dan berbahaya. Maka pasti dia pesennya sama teman-temannya, kamu jangan tiru saya, jangan kabur kayak saya. Terpaksa Pak. Oke, saya ulang. Nah kan karena bilang terpaksa, berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah. Pelacur. Pelanggannya pada sorak. Kalau nggak ngerti, begengge lo begengge. Itu dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti bingit. Bukan sekedar ngerti bingit. Karena pelacur itu tahu yang dilakukan salah. Maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur. Nggak ada pelacur ngomongin anak perempuannya, Duk, besok ngerti ibu ya Duk. Ibu ini pelacur sukses. Semalam ibu bisa ngandangin burung 25. Dan kamu nanti jualan krotonya harus lebih laris. Kok kroto? Ya pakan manuk. Nggak ada. Karena dia sadar yang dilakukan itu jelek. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah. Oleh karenanya orang melakukan kejahatan itu pasti nggak ingin diketahui orang lain. Pasti sembunyi-sembunyi. Sehingga nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional 65%. Nah kami garap bersama kroni-kroni kami. Nggak ada. Pencuri bilang-bilang nggak ada. Mbak semalam kehilangan HP mbak. Aku tuh yang ngambil, nggak ada. Sehingga
koruptor, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? Tikus. Tikus itu melakukan kejahatan kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang dia kaya-kaya nggak butuh apa-apa. Riwa-riwi, mondar-mandir, seliwar-seliwar kaya nggak butuh apa-apa. Tapi begitu ada kesempatan nggak ada orang, kabel-kabel diembat. Padahal tuh tikus nggak doyan kabel. Copet itu kan kayak gitu tuh. Riwa-riwi, ini kadang-kadang mana ini? Dia gitu. Orangnya juga ikut ketawa. Nggak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan. Amin Allahumma. Oke, sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Kalau nggak ada saya nggak mungkin. Biasanya kayak gitu. Jangan heran kalau ada orang jadi imam sholat jamaah di fase-fasein. Takbir aja wah medeni wong Allahu Akbar. Penyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah riya, ujub, sum'ah. Jangan heran kalau ada orang jadi imam wah di fase-fase sampai inti-inti kelotak-kelotak mencolok. Penyakit orang melakukan amal kebaikan itu adalah pamer. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, halo, hati itu merupakan key position. Ini kerja nang luar negeri kok. Gak bisa dibaleni aneh ini. Posisi kunci penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya di hatimu ada cermin. Malah ngingeti banser. Banser anggar 5 menit ganti. Setahu saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. Sampai presiden selesai pidato ya nggak ganti-ganti. Saya tak tantang kuat-kuatan sampai aku. Halo. Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu engkau bersihkan dengan apa? Dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal soleh. Itu untuk membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah, cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Ini kan bahasa Indonesia. Coba ngomong matamu dulu. Terus no, antemi, aku bahasa Indonesia kok. Matamu akan menjadi mata yang baik, mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah, diambil ilmu dan hikmahnya. Mata yang senang untuk baca Al-Quran, baca buku, mutola'ah kitab, mengkaji kitab. Mata yang senang melek, dijak ngaji ini dia melek betah karena pantulan cahaya tadi. Tapi kalau mata itu tidak kena pantulan cahaya Allah, akan menjadi gelap sehingga matamu ya gelap. Jadi pakai baca Al-Quran yo blereng, iki maca kitab yo sepet, tidak melek ngaji ngene yo perih, lihat keindahan alam ciptaan Allah ngeras, nggak boleh nginceng wong adus. Cepat, maaf, ini kan lagi musim. Orang baca Al-Quran yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qurannya lebar, tulisannya gede-gede, tapi tidak cetak. Tidak cetak ya, tidak ketak ya. Tidak kelihatan.
Padahal itu Quran lebar, tulisannya gede-gede, nggak jelas. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya renik, cili-cili. Itu yang WhatsApp, yang BBM, yang Facebook, yang Twitter, yang macam-macam itu kecil-kecil tulisannya, tapi jelas. Sampai udah kasih pengajian aja masih kober, chatting, masih kober WhatsApp. Kenapa? Ketika pakai baca Al-Quran kok nggak kelihatan, pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan? Karena nggak ada pantulan cahaya Allah. Itu mata, bahasa Inggrisnya dinamakan lebih cek. Meskipun melorok tapi ora ketok. Halo. Tuh yang sebelah sono tuh. Baca Al-Quran gak ketok. Tapi ini film Blue. Apa pengalaman Homi Abi koncoku. Ini mata-mata yang error itu mata yang kayak gitu. Ingat, ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis, mencucurkan air mata karena bertaubat, menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering digunakan untuk mencucurkan air matanya, menangisi seluruh kesalahan dan mentaubati dosa-dosanya. Mata itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang kedua, mata yang sering dipakai untuk membaca Al-Quran, melihat keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmunya. Mudah-mudahan matamu termasuk mata-mata seperti itu. Amin Allahumma. Oke, saya lanjut. Ketika cahaya dari cermin hati tadi mantulnya di telinga, maka telinga itu akan menjadi telinga yang indah, telinga yang gemar mendengarkan tausiah, mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kalam-kalam ilahi dikumandangkan, mendengarkan lantunan-lantunan dan gema sholawat Nabi, mendengar kumandang azan panggilan Allah, menembus telinga pendengarannya, turun ke hatinya dan menggetarkan hatinya. Itu telinga yang luar biasa. Tapi mohon maaf, ketika telinga itu nggak kena pantulan cahaya Allah, telinga itu akan menjadi the kopok and the bodek, the tuplek. Ada loh itu, pakai dengerin Al-Quran itu malah kering, denger azan itu malah marah-marah. Ya, cureken. Nah ini kalau lagi di Indonesia tuh sekarang lagi demam sinetron. Saya itu kalau lagi di kampung-kampung saya sampaikan subhanallah, betapa sekarang banyak ibu-ibu yang benci sama azan. Karena memang sinetron-sinetron yang digemari itu jam tayangnya itu pas bareng dengan masuknya waktu sholat. Ya itu kalau lagi azan asar itu banyak yang benci karena itu waktunya utaran. Ada sinetron judulnya kayak gitu. Subhanallah. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Oke, ketika cahaya itu mantul di tangan, tangan ini akan menjadi tangan yang baik, tangan yang gemar menolong, gemar berirfat, gemar bersedekah, tangan yang gemar membantu, pokoknya manfaat. Tapi kalau nggak kena pantulan cahaya Allah, tangan itu ya suka the neritis. Kayak tak bokong gede aku tutup teblek aja. Oh iya sebenarnya itu kok pengalaman. Bokongmu apa tau tak teblek? Pak enak modelnya. Ketika mantul di kaki, subhanallah, ini udah pada pulang apa dipanggil majikan? Mau dipanggil majikan, berarti ini kesiangan nih ngaji ini. Hah? Oh kesorean, panitia untuk evaluasi ke depan berarti mulainya agak pagi. Apalagi saya bagian paling belakangan, cuman karek leso etok. Orang ketika di awal itu kan masih kondisinya fresh, masih fit. Nah aku kita lemes apa? Mana sing medhae luntur barang. Karek jemburin sih kok mlaku.
Mau si ayu-ayu tidak ngono-ngono iki. Matur suwun. Panitia lain kali biar agak longgar waktunya. Nah, kemudian yo ketika mantul di kaki, maka kaki itu juga akan menjadi kaki yang baik, gemar melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Ketika sekujur tubuh ini kena pantulan cahaya Allah, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang baik. Pokoknya tidak ngaji yo seneng, tidak sholat yo seneng, yo betul-betul dipentingkan meskipun dalam keadaan kerja yang waktu sholat duhurnya misalnya nggak ada, double sama asar dijamak taksir, kan sudah ada aturannya, wis sering diterangno kan, sudah sering dijelaskan kan, ya disempetin adanya, jangan kok terus wis adanya sholatnya tuh loh, jangan kayak yang sering saya sampaikan di mana-mana, wah sholatnya diborong. Usolli fardhu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Itu kan bingung no malaikat tuh. Udah kayak gitu sholatnya enggak kualitas. Allahu akbar entul-entul jadi tulik-tulik endut-endut. Ya karena buru-buru kerja sih entul-entul jadi tulik-tulik endut-endut. Entul-entul jadi tulik-tulik endut-endut. Bingung no malaikat. Malaikat mau nulis bingung, ini tak tulis apa, kok seperti gerakan sholat, buku dah kadung dibuka. Malaikat kan nesu, kesuwen, catet aja, senam. Ringkesnya, hati manusia menentukan baik dan buruknya manusia. Saya kalau ngaji, tolong biar mudah dipahami, ya mas kalian, manusia itu ibarat botol. Apa? Botol apa? Itu kayak botol, nggak usah tanya. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Terserah aku, ceramah aku. The gendul. Botol itu sama. Gendul direken. Ini ki ono sing chattingan. Aku lagi dengerin tausiahnya Pak Anwar Zahid. Chattingan tapi ngomongnya lagi dengerin aku. Ngono. Ya sing lanang-lanang iki ana sing chattingan karo cewek Hongkong iki ketara. Makanya gajinya nggak sampai rumah dikirim ke Hongkong sana. Woi. Woi. Dengerin aku dong. Susah loh mendatangin aku. Oke, dengerin. Botol itu bisa sama, botolnya sama, tapi nilainya berbeda apabila isinya nggak sama. Botol itu apabila isinya air mineral, itu harganya bisa pakai Indonesia saja ya, kita orang Indonesia. Bisa Rp5.000. Kalau isinya air oksigen, harganya bisa Rp10.000. Kalau botol ini isinya comberan, ngomong comberan apa ya, comberan ya kayu kuwi kok comberan. Peceran ini loh bro, peceran. Ini yang tidak payu, tidak laku. Kalau botol ini diisi susu, aku ngomong susu kudu hadap sana. Takut ada yang tersinggung. Itu harganya bisa Rp20.000. Nah, kalau botol itu diisi madu yang bagus, ya harganya bisa ratusan ribu, bisa Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Apalagi botol itu diisi minyak wangi, bibit yang asli itu. Wah itu bisa jutaan harganya. Botolnya sama, tapi harganya bisa berbeda karena isinya yang beda. Manusia juga begitu. Sama, bahannya sama. Ente bro, sama Ustadz Darwin Hasibuan, bahannya sama. Proses pembuatannya juga sama. Melalui Departemen Perpetingkringan dan Pemblendingan. Sama. Nggak usah dicetak no. Kulitnya bisa sama, dagingnya sama, tulangnya sama, darahnya sama, keringetnya sama. Manusia itu sama-sama kecut. Air seninya, air kencingnya sama-sama pesing, tapi nilainya bisa berbeda. Mohon maaf, saya Anwar Zahid dengan beliau Pak Insinyur Haji Joko Widodo, presiden kita yang sekarang, presiden Republik Indonesia, sama manusianya, makan sama nasinya, minum sama airnya, tapi beda. Kalau Pak Presiden kemana-mana yang ngawal pas pampres, kalau saya yang ngawal banser turun.
Enggak ada yang gini. Subhanallah. Loh, itu saya. Lah nek kaya gini-gini sing arep nyawal sapa? Padahal sama-sama manusianya. Gitu loh. Saya sering sampaikan kalau Pak Presiden sakit dikit aja masuk Trans TV. Kalau saya sakit parah ya Trans Tanah. Sama-sama trannya tapi beda. Botol digendul itu kalau isinya minyak wangi. Isinya minyak wangi. Sewaktu-waktu bocor dia bau harum karena isinya minyak wangi. Orang juga gitu lewat perbuatan jadi perilaku juga harum, bermanfaat, nyenengin orang, ngangenin modelnya. Kayak aku. Enggak. Tapi mohon maaf. Apa? Ngemis. Kalau kayak tugas ini bagian gak enak. Pak Kiai mohon jam 15:10 mic-nya dimplok. Penggalangan dana taruhan aku sing ngemis kok wani piro ya sebentar di materinya di pasno di tekan gini. Nah, orang kalau dalamnya bagus maka bocor lewat ucapan, nanti bocor jadi perbuatan ya bagus. Tapi sekali lagi mohon maaf, botol kalau dalamnya bangkai sewaktu-waktu bocor ya bau bangkai. Orang itu kalau batinnya merek bangkai ya keluar lewat ucapan, jadi perilaku perbuatan ya tak mentolong ucapno ya kayak gitu. Sehingga embo aku ngomong situ ngomong sendiri kok gak ono gaine aku ngomong. Di dalam hati itu ada niat, dan niat ini penentu semua amal. Amal itu jadi baik, amal itu jadi buruk, amal itu diterima, amal itu ditolak, itu tergantung niat. Saya jadi ingat pernah saya nanya salah satu murid saya, halo, saya nanya gini, kamu ujian pernah nyontek apa enggak? Yang saya tanya murid saya, itu dia jawab, ya pernah Pak. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu ujian kok nyontek? Kan nyontek itu dosa, nggak bagus. Jawabannya sungguh di luar perkiraan saya. Dia langsung menjawab, loh Pak, innamal a'malu binniyat. Kan semua amal itu tergantung niatnya. Akhirnya saya tanya, lah kamu nyontek itu niatnya apa? Ya biar nilainya bagus, nanti orang tua akan seneng. Membanggakan orang tua kan bagian dari ibadah. Itu kan termasuk birrul walidain. Subhanallah, saya sampai gubek-gubek. Ini murid ini luar biasa. Jadi luar biasa. Dia jawabannya innamal a'malu binniyat. Semua amal kan tergantung niatnya, Pak. Nah saya niat nyontek itu biar nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya senang, bangga dengan saya. Berarti membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua itu bagian dari ibadah. Jadi saya tepuk tangan ini berarti mental bajingan nih. Orang nggak bener kok ditepuk tangan nih. Subhanallah, akhirnya saya ngomongin kayak gini. Ya udah kalau begitu, karena niatmu sungguh mulia nak, besok-besok lagi kalau kamu nyontek, mulailah dengan bacaan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nyontek ya Allah, mudah-mudahan nggak ketahuan sama pengawas. Itu berarti kan Allah dijadiin satpam. Suruh ngawasin dia, suruh jaga dia biar nyonteknya aman. Ini orang yang syakhsiyah ghairu rasyidah, pribadi tanpa petunjuk kebenaran, pecah kepribadiannya. Ini mengkhawatirkan, jangan-jangan waktu ujian nyontek diawali dengan bacaan basmalah, nanti begitu jadi pejabat mau korupsi diawali dengan Al-Fatihah. Orang senang, orang susah, itu tergantung bagaimana dia mengelola hatinya. Mohon maaf karena ini ada permintaan dari panitia penggalangan dana. Kan jamnya sudah 15 lebih 10 menit.
Biar saya nggak salah sama panitia, karena yang membelikan tiket saya adalah panitia, meskipun tiketnya ekonomi. Duduknya di belakang lagi. Itu pun ada kepastian itu malam Sabtu, Jumat sore saya baru datang dari Kalimantan. Jumat sore baru ada kepastian kalau visanya udah kelar. Oh, anak saya ini udah kosel-kosel sampai ngomong gini, "Bah, yang ngurusin visa itu siapa?" Ya tak bilangin ya panitia, tak canggih blas. Terus tak rayu, ya udah nanti kalau nggak jadi berangkat ya kita ke Taiwan sama-sama, karena ini di bulan Rajab yang mulia, sambil berinfak bersedekah kita sama-sama baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW setiap menapaki bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, agar semuanya dapat keberkahan. Dan doanya semuanya sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim sama. Allahumma barik lana. Barek bayanganmu lak lima rozak tanah. Semuanya nelenganmu badokan kapal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Saya ulang, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sebelum sama-sama kita baca, kalau diartikan Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan, selalu bertambahnya kebaikan lana kepada kami semua ya Allah, fi Rajaba, di dalam bulan Rajab yang mulia ini, wa Sya'bana, dan pula di dalam bulan Sya'ban, wa balligh, dan sampaikanlah nah kami semuanya ya Allah Ramadana, ke bulan suci Ramadan. Ya, sama-sama kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Shalawat. Salli wa sallim daiman ala habibina. Salli wa sallim daiman ala habibina wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya, sambil berinfak. Halo. Oi, kita berdoa sama-sama, artinya doa tadi, ya Allah jamaah nyuwun barokah ing bulan Rajab. Amin, amin, amin. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Shalawat. والآن والأصحاب
Mune rata kongkon aja muni. Artinya doa tadi, saya pakai syair artinya doa tadi. Ya Allah mugi menengo. Paring barokah ing wulan Rejab. Amin. Angel nih kata-kata ini kami. Kalau tadi jep semua. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Rejab. Ya Allah mugi paring. Woi. Kenikmatan ingkang jagep, iman Islam ingkang mantep. Mangel nih kata-kata ini. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Syaban. Iki anggurane an kabeh. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. Saged damel sangu nindakaken kesaenan gaya urip kang kebak kamulyan sholli Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan engkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya wonten akhirate sareng mlebet swarga. Ojo tupeh gagah njur kakean menengo ngono dhisik ini ojo tupeh gagah njur kakean gagah ora ibadah uripe mesti dengaran kok cerdas ya. Kita yang jemburis tapi cerdas. Gagah ora ibadah uripe mesti. Ayo salawat. Salli salli
diem ojo do kayak sing nyaut persis ojo tupe ayu banjur do elingo tuwamu nek wis gempong perot ora nang limo yo wis limo ndak tak sempurna. Mbang limo mbok undat-undat. Saiki rungokke aku yu Cahayu. 4 malaikat ini dipilih Allah dan ditugasi untuk membuat anatominya Nabi Adam. Yang 4 malaikat ini punya nama akhir sama, Il. Malaikat yang nama akhirnya pakai Il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super. Ru'asaul malaika. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Kalau tugas-tugasnya sih cuma pelajarannya anak-anak TK. Saya yakin kalau umat Islam semuanya udah tahu. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membagi rizkiku. Israel tugasnya mencabut nyawamu. Terserah aku sing ceramah aku. Saya ulang. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membagi rizkiku. Israel tugasnya mencabut. Israfil tugasnya meniup sangkakala, semacam trompet. Aku jadi ingat pernah ditanya sama anak muda, sering saya sampaikan, Bah, katanya Israfil itu tugasnya niup trompet. Aku yang jawab, yo. Dia nanya lagi, lah kalau trompetnya udah ditiup tuh katanya hari kiamat. Yo, aku yo. Masih dia nanya, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Tapi wes dimut. Emang iya kok. Sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan dunia, Allah udah menciptakan sur. Sangkakala itu langsung diserahkan ke malaikat Israfil. Israfil, muten. Udah dimut, tunggu instruksi. Begitu ada instruksi, tiup. Hancur taicung ini. Entek taipe. Jawa aman. Anak mulia. Kenapa di sini terus cita-citamu kan ya enggak toh. Nah, kecuali kalau udah nikah sama warga sini dan mampu memualafkan, wah itu luar biasa. Kalau bisa, lalu enggak ya mulia. Kenapa no gini terus? Ini kan hanya batu loncatan saja untuk cita-cita ke depan. Terus sampai narap moyot no gini. Udah. Nah, niupnya nunggu kiamat nanti. Itu ada yang nanya lagi. Nah, kalau niupnya nunggu kiamat, sekarang Israfil tugasnya apa? Ya ngeresiki trompet ya. Biar nggak berkarat. Nunggu nek tayangin ya disebul muni seperempat. Berarti yang kiamat cuma 1/4. Yang 3/4 kan nggak kiamat, gagal berarti. Nah, udah 4 malaikat ini ditugasi sama Allah untuk membuat anatominya Nabi Adam. Diambilkan dari tanah-tanah bumi, bahan bakunya. Cuman ya minta instruksi, minta petunjuk ke Allah, diratani, pokoknya dijumputkan, dikerawokkan dari tanah-tanah bumi rata. Makanya yang putih-putih kayak ini putih-putih ya, untuk mampu tanah kene, untuk mampu tanah kene, makanya kudu mrene ae. Lah sing ireng-ireng kene, ini mampu tanah Afrika. Afrika. Ya modal aku. Ya maksudnya aku ben oleh bolong lho. Ini malaikat minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, ini mau membuat tangan, diambil dari tanah mana? Instruksi dari Allah, tangan bikin dari tanah Son'ah. Son'ah itu ibu kota Yaman. Sekarang tuh bahan baku pembuatan tangan dari sana. Mau membuat kaki, diambil dari mana ya Allah? Kaki ambilkan dari Maghrib, Maroko sana. Mau membuat bokong, pantat, ini diambilkan dari mana? Diperintah Allah, pantat ambilkan dari Jabal Qaf. Jabal Qaf itu India. Makanya India itu bokongnya semok-semok. Begitu. Bahan baku pembuatannya teko kono. Percaya dia mau membuat dada. Ini diperintah sama Allah, dada ambilkan dari Irak. Baghdad. Orang sana tuh alim-alim, wali abdal yang selalu jumlahnya 40 dan 40. Itu jadi patok Indonya. Itu mayoritas dari Baghdad. Mau membuat kening, the batuk,
Ini bahannya dari mana ya Allah? Diperintah Allah untuk kening, ambil dari tanah Arafah di Makkah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Ya enggak amin enggak kira iso. Ya ulang, mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Yes, insyaallah mustajabah doanya orang sekian banyak. Kening, batuk dan seluruh wajah ini bahan bakunya dari tanah Arafah. Secara harfiah, secara bahasa, Arafah itu artinya mengenal. Maka orang kalau kenalan itu yang dilihat pertama mesti batuk, gak kira kelek. Masa kenalan pertama terus delok bokong, gak mungkin. Arafah, mengerti, memahami, halo, ketenangan, ketentraman. Sehingga anak cucu Nabi Adam kalau lagi susah, gelisah, resah, andilau antara dilema dan galau, sumpek, jibek, judek, bingung, kalau kepingin sembuh solusinya kening, ini tempelkan ke tanah, nyung sepo. Jadi sing diutang gak lunas-lunas, sumpah ke mulut kok kene nyung sepno kali. Artinya pakai sujud. Orang sujud itu kan keningnya disosokkan ke tanah. Segede apapun problemmu, sebesar apapun masalahmu, kalau pengen tenang, pengen tentrem, pakai sujud. Sujud itu keadaan di mana seorang hamba itu posisinya paling dekat sama Allah adalah ketika bersujud. Halo, madul nang Gusti, bersimpuh di hadapan, mohon petunjuk kepada, minta solusi kepada, mesti beres. Aman aja bantal, ngenteni garapane Gusti Allah kesem wae. Gusti Allah ini garap apa-apa gak gelem cacek. Lemot Gusti Allah. Anjane Gusti Allah kakean garapan. Ya jangan gitu. Allah yang dianggap kakean garapan gimana? Allah itu garapannya halus. Saking halusnya sampai gak ketara. Pohon-pohon yang dulunya kecil jadi besar itu yang besarkan Allah. Yo doti tapi gak ketara. Mau dotine apa? Ibu-ibu hamil itu wetenge pelentra-pelentui, anggite sing gedhekno bojone. Yo ora iso, yo Gusti Allah. Tapi halus carane, sing hamil itu ndak tahu modote ya apa. Gusti Allah garapane halus ngono iku. Lha sampe bisa saya datang ke sini beresi sing beresi sapa? Allah yang bikin, semuanya itu takdir Allah. Allah ridho kepada acara hari ini. Apapun yang menjadi arah, apapun rintangannya, meskipun waktunya semepet, tapi nyatanya oleh Allah ditakdirkan Anwar Zahid bisa ketemu sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu. Terus tetap berjihad saudaraku. Oke, kemudian halo. Ringkes karena waktunya tinggal. Ketika nggak ngomongku kapan proses penciptaan anatomi Nabi Adam ini hampir selesai, tinggal satu organ yang belum. Malaikat 4 tadi rombongan menghadap Allah, ya Allah ini pembuatan anatominya hampir purna, tinggal satu organ yang belum. Apa malaikat yang belum? Allah tanya gitu. Sebenarnya sih Allah udah ngerti, kok pakai nanya? Memang kadang-kadang Gusti Allah gayanya seperti itu. Tapi diomongin kok gak percaya. Gusti Allah kadang-kadang gayanya ini. Udah ngerti pakai nanya. Ini untuk pelajaran. Sampeyan yo ngono kok. Wong kancae arep nang pasar, pakaiannya udah kayak gitu kan jelas kalau mau belanja pakai tas putih. Nang pasar, Mbak. Sing ditanya ya, iya. Disuruh majikan belanja. Padahal yang padha ngertine. Masa ditakani ke pasar, Mbak? Enggak tahu nanya. Ini bukan hanya wong biasa tok. Orang-orang pandai yo tiru. Wong upacara yang pinter-pinter. Inspektur sama komandan upacara udah sama-sama tahu, sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap. Gitu inspektur ya dilapori ya karo komandan. Komandan itu, lap, upacara siap, dimulai. Inspekturnya yang janai, laksanakan. Padahal udah sama-sama ngerti. Masa ada inspektur dilapori komandan, lap, upacara siap, dilaksanakan. Seru. Ya, laksanakan. Ini kamu pinter-pinter itu. Sama, Allah udah tahu. Tapi nanya, apanya yang belum? Para malaikat menjawab, hatinya yang belum. Ya Allah, ini kita bikin dari tanah mana? Kemudian Allah kasih instruksi malaikat,
khusus hati jangan dibikin dari tanah dunia. Khusus hatinya Nabi Adam aku ciptakan spesial dari tanah surga. Jadi organ hati ini tercipta dari tanah surga. Hati membentuk karakter, hati membentuk mental, sehingga anak cucunya Nabi Adam yang bernama manusia, termasuk yang hadir di sini semua, maunya tuh mentalnya mental surga. Karena hati manusia ini terbuat dari tanah surga, sehingga manusia itu maunya mentalnya mental surga. Mental surga itu gimana? Ya mau enak, nggak mau susah. Di surga itu apa yang diinginkan? Kecapaian, sakdek, saknyet, keturutan. Ingin apa? Langsung. Ingin apa? Langsung. Itu di surga. Di surga itu tidak ada susah, yang ada seneng. Di surga itu tidak ada payah, tidak ada repot. Yang ada enak, yang ada nikmat. Maka manusia itu mentalnya kayak gitu, mental surga. Maunya sih nggak usah pakai kerja, tapi berduit banyak jadi orang kaya. Potong kamu lah ngono. Ya mental surga itu memang kayak gitu. Tidur dan tidur. Begitu bangun ngisor bantal tumpuan duit. Benda usah berkarya, nggak usah berprestasi, tapi dapat penghargaan. Itu mental surga. Memang di surga itu yang ada kan enak. Gue paham bukan kamu. Di surga itu gak ada rakyat, gak ada anak buah, gak ada bawahan, semua pimpinan, semua ahli surga itu pimpinan. Rakyatnya siapa? Ya para malaikat, para bidadari itu jadi rakyat. Maka manusia itu mentalnya mental pemimpin. Saya yakin gak ada orang yang jadi pembantu kok selamanya mau jadi pembantu. Karpe yo kepengen jadi majikan cuma ra iso. Halo? Kalau Pak RT ditanya kepingin jadi kepala desa apa enggak, mesti kepingin. Pak kepala desa ditanya kepingin jadi camat, kepingin. Itu mental pemimpin. Pak camat tanya pengen jadi bupati, mesti kepingin. Pak bupati ditanya pasti pengen jadi wali kota, kepingin. Jadi gubernur, kepingin. Halo? Pak gubernur ditanya pengen jadi presiden enggak, kepingin. Pak presiden enggak tahu aku. Soalnya di atas presiden itu cuma peci, fotonya pakai peci sama Garuda Pancasila ya. Ingin kaya, boleh apa enggak? Halo? Ingin jadi orang kaya, boleh apa enggak? Oh, kalau saya harus. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu jangan sampai miskin. Dilanjut dah ini. Orang Islam itu dilarang miskin. Harus kaya. Buktinya Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, itu nggak ada satu ayat pun yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat, menerima sedekah. Nggak ada. Coba kalau ada yang tahu ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak. Nah, bisa mengeluarkan zakat, bisa sedekah, itu harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya ada nisab, ada yang dikeluarin. Itu perintah untuk miskin apa untuk kaya? Itu anjuran untuk miskin apa untuk kaya? Halo? Mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat? Gak ada. Yang ada justru adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Orang Islam harus kaya. Ayat Quran yang pas tengah, biasanya lafaz ada yang warna merah ditulis tebel, wal yatalattaf, pas di tengah-tengah. Itu ayat apa? Ayat ekonomi. Ditaruh pas di tengah. Ini simbol betapa ekonomi merupakan pilar penyangga kekuatan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Ayat ekonomi ditulis di tengah-tengah. Bahwa ekonomi merupakan pilar utama. Halo? Kalau orang kita, masyarakat Indonesia, tangan tuh jarinya 5. Yang menyimbolkan orang kaya itu jari tengah, yang paling gede, yang paling tinggi. Ini simbolnya orang kaya. Tempatnya di paling tengah. Coba, kan kalau filosofinya gitu, jempol,
ini kiai, ulama, guru, ustadz harus jempol. Kalau belum jempol, jangan ngaku kiai dulu. Artinya jempol itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, mampu memberikan solusi berbagai problem di tengah-tengah umat. Mbora dikatekno aku ngomong. Kadang mohon maaf, punya santri baru 4 ekor rambut tai wong. Jubahe kerang sereh lemah. Sorban 500 meter. Tasbih nggak mau kayak umumnya punya orang dari kayu yang kecil-kecil. Ini tasbih kelopo dirantengi. Jadi kalau ngitung blodak. Orang ditanya hukum lola. Harus jempolan dulu. Yang tugasnya nunjuk itu lurus apa bengkong? Yang lurus sana, meskipun deket sini, tetap lurus. Masa orang nunjuk ini, meskipun deket ini tetap lurus. Maka pemimpin harus lurus. Sana ya sana, sini ya sini. Ini untuk bantuan BMI ya BMI semua, jangan gini gitu. Ini paham bukan? Ya ini yang jadi tengah ini orang kaya. Ingat, kamu itu orang kaya. Titipan kekayaan dari Allah banyak. Kamu di tengah, kamu paling gede, kamu paling tinggi. Kiri kanan kamu ini butuh bantuan kamu. Jangan belendong wetengmu dewe. Nah ini pemuda-pemudi harapan. Makanya yang biasa dipakai cincin termasuk akek. Ini nggak pamer akek kuelek. Pemuda-pemudi harapan termasuk kalian. Pahlawan Devisai masuk. Iki. Itu sampean. Jadi jetik, wong cilik, oklahan klek, lu gue dingklek, ora pati duwe, jarang-jarang mangan iwak pitik, paling lawe iwak betik. Nah nopo-nopo kecutik dhisik. Tapi jangan diremehin. Meskipun ini kecil, kadang ada masalah yang 4 gede ini nggak bisa ngatasi. Yang beresi malah ini. Upil. Ini juga waktu. Iya kita ngedok. Ini pakai jete, aja pakai jempol. Suwek bro. Al-A'imah min Quraisy. Yang jadi imam pemimpin itu dari Quraisy. Quraisy itu yang kemudian berkembang menjadi Krus. Yang jadi pemimpin itu ya yang punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus, jangan coba-coba nyalon. Rangiro dadi. Mbak apikmu kayak malaikat. Kalau nggak punya krus, jangan coba-coba nyalon. Al-fulus yuhyin nufus. Waman laisa lahul fulus mampus. Itu dalil sing bocah-bocah kuwi iso hafal kabeh. Loh iya, sekali lagi orang Islam itu harus kaya. Iya. Jangan sampai miskin. Mental surga lagi. Di surga itu luas tanahnya satu orang tuh jatahnya minal masyriq ilal maghrib. Jagat wetan tekan jagat kulon 10 kali lipat. Maka karakter manusia itu mental ahli surga itu kalau punya tanah udah 1 hektar kepingin punya 2 hektar, punya 2 hektar ya kepingin punya 10 hektar, punya 10 hektar kepingin punya ratusan hektar. Kalau ada orang punya tanah 2 hektar ditanya ingin nambah jadi 6 hektar apa? Enggak. Aku curiga dia bukan potongan ahli surga. Bukan potongan ahli surga. Halo? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau ada laki-laki melihat perempuan cantik, mesti senang. Itu mental ahli surga. Loh, karena laki-laki mau masuk surga, baru sampai di pintu surga, itu sudah dijemput 70 bidadari. Yang lanang sitok bro, jatahin itu dari 70. Makanya ya kayak gitulah, aku nggak berani nerusin karena ini sensitif untuk sebelah sini. Apalagi nanti terus ingat sama suami yang ditinggal di rumah, karuan. Itu mental ahli surga. Mohon maaf, di surga itu minumannya ada sungai dari madu, sungai dari susu, ada sungai dari khamr, arak yang memabukkan. Makanya anak yang mabuk-mabuk itu juga mental surga itu. Itu mental ahli surga. Nanti dulu. Nah terus di surga itu nggak ada nikah, nggak ada.
ketemu perempuan ya canda cek langsung. Makanya yang gendaan-gendaan itu juga mental surga. Mental surga. Nah, endingnya dari omongan saya, mohon maaf, mental surga itu jatah kita besok kalau udah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Itu jatah besok ketika di surga. Sehingga mental-mental ahli surga kalau dikesusukan di dunia ini, dikesusukan leku wayahe esok ketika sudah di surga. Kalau sekarang masih di dunia kok pengen cepet ngerasain apa namanya? Lah yo kesusu, bahasa Indonesia ini kan dibisikkan. Kesakarepku. Kalau mental surga itu ditarik ke dunia ini jadi ajangnya dosa. Ini justru malah jadi sumbernya dosa. Jadi dosa itu adalah mental-mental surga yang ditarik ke dunia. Nggak usah ngelihat sebelah sana, lihat aku aja. Woi, woi. Siapa yang ingin merasakan nikmat surga di dunia ini, justru besok di akhirat dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-ajalah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Ada satu pepatah kaidah yang mengatakan, mbah aku malah ketiga tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya itu justru, alhamdulillah aku gak direken ya. Oh subhanallah, Allah saudara kita ya Allah, alhamdulillah ya bro. Subhanallah. Tengok-tengok dulu bro, tengok-tengok dulu, tak rangkum dulu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau setelah dapat hidayah ini betul-betul bisa istiqomah. Saya lanjut. Nikmat surga itu harusnya dirasakan besok ketika sudah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Siapa yang ingin merasakan seperti nikmat surga di dunia ini, maka dia di akhirat tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Al-ajalah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, maka justru dia akan dihukum dengan tidak bisa mendapatkannya. Halo? Contoh, ada anak tergesa-gesa kepingin dapat warisan dari orang tuanya, padahal namanya anak berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya itu nanti kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup dikasih, itu namanya bukan warisan, ya hadiah. Namanya harta warisan itu adalah ketika orang tuanya sudah meninggal. Lah kono anak kesusu pengen nampa warisan padahal wong tuane isih urip, kesuwen pateni ae. Ini anak justru malah tidak berhak mendapatkan warisan. Secara hukum, anak yang membunuh orang tuanya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Iya. Demikian pula tergesa-gesa ingin merasakan nikmat surga, padahal belum waktunya, padahal belum saatnya. Halo? Itu besok kalau sudah tinggal di surga, ning donya kok pengen cepet-cepet ngrasakno. Iki mesti pengen mikir, sing bojone paling bojone, sing wedok paling bojone. Perang sausil kok dadi wong. Aku lho ora mikir ngono. Sebentar, aku materinya ini masih belum tutup. Cerno ben tunggu pameran memberikan ya. Sekali-kali nyawang aku melenet ya ganti nyawang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, selanjutnya bekerja dari kalian itu adalah merupakan bagian dari jihad, bagian dari ibadah. Rumah nonton.
Aku diundang sini kan disuruh ngomong. Maka tolong didengerin. Ada kisah, ada sahabat yang ikut sholat jamaah bareng Rasulullah. Ini sahabat orang desa yang ya namanya orang desa lah. Ya kayak itu ya aku sih lumayan sih bang. Ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini orang desa ini ya buret, ya jemburis. Namanya orang desa kan. Selesai sholat jamaah bareng Rasulullah, selesai zikir berdoa, bersalaman, berjabat tangan sama Rasulullah. Anehnya Masya Allah, justru malah tangan sahabat ini diciumi nama Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang mulia yang lain pada melongo. Tuh orang siapa? Mulia banget tuh orang, sampai tangannya diciumi nama Rasulullah. Kan kebalik, harusnya kan dia yang cium tangan Rasulullah. Halo. Ini Rasulullah jabat tangan sama sahabat desa tadi. Malah tangan sahabat itu dicium sama Rasulullah. Sahabat yang lain heran, tapi yang gak berani ngapa-ngapain. Begitu Rasulullah mencium tangan ini sahabat, ya spontan Abu Bakar Siddiq langsung tiru. Namanya itba Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi, kalau para sahabat itu mampu, langsung dikerjakan, gak pakai nunda. Abu Bakar Siddiq begitu. Wah, Rasulullah aja cium tangan orang itu, aku jangan sampai ketinggalan. Saut tangannya busuk-busuk. Demikian pula Umar bin Khattab, aduh kanjeng Nabi ngambung tangannya wong itu. Abu Bakar yang nyocok tangan. Aku juga sampai keri ya. Saut aja le. Tangannya saut busuk-busuk. Umar itu Madura. Sayyidina Utsman juga begitu. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar aja cium tangan orang itu, apalagi saya juga harus ngelakuin. Wes, tuh ambungi tangannya karo para sahabat. Namanya wong desa, diciumin tangannya dia seneng deh. Karo lambenin tuh. Ya kayak saya sih. Saya kadang-kadang kalau lagi ngaji, acara pengajian umum udah dikawal banser, dikawal polisi, pagar betis rapet. Itu jemburin sih yuk. Masih rondol kepingin jabat tangan wis tak kenal. Nah, tangan satu masih kurang ya kiwa barang. Nah, aku yang nggak ngerti karena saya opo ya tak kurang loh sikil. Aku ya wis meneng ae. Bukan cuma itu, kadang ada cewek juga loh. Aku tuh dari kawan kalau lagi habis ngaji itu ini namanya ini gosong semua ya. Coba alhamdulillah misalnya alhamdulillah aku ison demek, alhamdulillah aku ison jiwit. Wah aku nggak roh-roh wong-wong itu apa. Dan aku hampir bareng ngaji mesti gosong. Ya diam memang aku nggak ngerti. Ini terus ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, namanya Mu'ad bin Jabal. Bertanya, ya Rasulullah, ada apa Mu'ad? Mohon maaf, saya mau tanya, itu tadi siapa? Yang tangannya Rasulullah cium tadi? Yang mana? Itu tadi, orang yang rainya butek tadi. Kok? Apa dia itu kehebatannya kok sampai tangannya dicium sama Rasulullah? Oh, tuh orang tadi toh. Ini loh, kenapa orang tadi tangannya aku cium? Ketika aku jabat tangan sama dia, lah kok tangannya kapalan. Kapalan gimana? Ya kapalan, tangannya kapalan. Begitu tak pegang, cek, geribal. Sampai tangan saya itu garit gitu. Ya terus kenapa kalau tangannya kapalan kok diciumin? Rasulullah bersabda, apa kamu nggak ngerti? Allah itu sangat mencintai orang yang kerja keras untuk mencukupi dan menafkahi keluarga. Sangat dicintai oleh Allah. Sampai tangannya kapalan tuh orang kan karena saking kerasnya dia kerja demi untuk menafkahi keluarga. Tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Kerja serabutan oke, tapi sholat tetap dikerjakan. Orang yang kerja toh ninggalno sholat, itu bedes. Halo. Bahkan Allah menciptakan satu dosa yang dosa itu tidak bisa hapus dengan ibadah mahdoh apapun bentuknya.
Sekalipun dia sholat bukan cuma maktubahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyah dikerjakan, paginya sholat duha, malamnya tahajud, witir, nggak bisa menghapus dosa itu. Poso bendino, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, nggak akan bisa menghapus dosa itu. Zikir, istighfar, macam-macam pun nggak akan bisa menghapus dosa itu. Dosa itu hanya bisa terhapus apabila orangnya bekerja dengan keras untuk menafkahi keluarga. Inna minadz dzunuban la yukaffiruha illa sa'yu fil ahl. Ada dari dosa-dosa itu ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah apapun. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa-dosa itu hanyalah bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi tetap gak ninggal Allahumma shalli ala Muhammad. Islam memang sangat menganjurkan kepada umatnya untuk profesional. Ibadah harus profesional, bekerja juga harus profesional. Allah menilai manusia dari sisi profesionalitasnya. Ibadah kalau profesional nilainya tinggi, kalau amatiran nilainya rendah. Orang kerja kan juga gitu. Saya kalau mencontohkan, mohon maaf, orang berantem itu kalau profesional duitnya banyak. Kayak Manny Pacquiao, Mayweather Junior. Di Indonesia ada Chris John. Itu berantem, jotosan, tapi profesional, maka duitnya miliaran. Lah Anda ada tepaan lagu penjara. Bercanda, cengengesan, guyon, kalau profesional suge, tukul arwana, modalnya cuma kembali ke lab, duitnya puluhan miliar. Sule, Rina Nose, yang baru jadian sama Fakhrul Razi itu. Tapi bukan itu. Nah itu cengengesan, tapi subhanallah karena profesional duit banyak. Ada lagi Soimah radhiyallahu anha. Itu modalnya cuma tapi profesional, bercanda, duitnya luar biasa. Halo. Main-main aja kalau profesional dapat duit banyak. Tuh Taufik Hidayat, Ricky Subagia, Reksi Mainaki, Liliana Nasir. Pemain-pemain bulu tangkis itu. Ini kok lari nentok ditampelin. Tampil sana balik ke sini, tampil merono balik nomor ini. Main-main itu. Tapi profesional, duitnya akeh. Coba sampean golek olar mentok. Tampil lono, sapa sing arep bayar. Kali zaman nggak profesional. Sorry, bola satu pakai rebutan 22 orang. Sepak bola itu kan kayak wong edan. Itu satu bola pakai rebutan 22 orang. Nggak bal dewe-dewe kok. Bawa bola sendiri-sendiri, bola berapa sih harganya, murah. Bawa bal dewe nih, giring-giring dewe, tendang-tendang sendiri, pasang gawang sendiri, gol-golkan sendiri, skor tulis-tulisan dewe. Enggak, ini satu bola pakai rebutan 22 orang. Tapi ketika profesional lihat kakinya si R7, Cristiano Ronaldo, triliunan bro. Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, JC, Isco, James Rodriguez. Itu yang Madrid. Yang Madrid Barca kalah. Nggak lolos Liga Champions. El Clasico yo kalah ini. Makanya tak sebut belakangan. Nah, kalau Barca yo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Rakitic. Apalah anak buahku kabeh. Itu kakinya harganya triliunan karena apa? Profesional. Coba sikilmu. Bubulet. Sorry. Mata itu kalau profesional juga dapat duit. Tukang syuting dia nginceng. Apa yang jadi duit? Nginceng wong adus. Lain kok duit malah keculek. Tangan ini loh kalau profesional dapat duit. Ini operator yang bagian ini sound system ini. Ini kan tangannya cuma ule-ule pentil tok. Krik. Tapi profesional. Duitnya triliunan. Masuk nyewa terok ini tok barang. Aku setiap datang ke sini ini mesti tendane yo iki. Neng Taipei 2 kali tendane yo iki. Bisa ini Taichung tendane yo iki. Ini kapan aku tekorene meneng kok tendane mesti iki.
Ya ben gak ketara lho diganti warna to piye. Mesti iki gitu. Tapi karena profesional, iki ya dapat duit. Gitu loh, mohon maaf. Mulut ini mulut. Kalau profesional, ngomong gak jam Ayo coba cangkemmu. Enggak ada ini gak dipongor wong. Karena nggak profesional. Coba mulut kalau profesional baca Al-Qur'annya. Oh bisa jadi qori internasional. Begitu. Karena profesional. Hendak main di qori maca Qur'an lagi. Alhamdulillah minasyai'us ngecer. Apa arep bayari wong ngecer. Nah. Kan jamnya sampai jam 4. Nah, jam 5 dari sopo. Panitianya bilang, yo. Hati harus dikelola, teman sekalian. Ngajak terus ya di rumah no. Karena kelengkapan manusia yang lebih dibanding makhluk yang lain bukan cuma hati, ada nafsu, ada akal. Woi. Manusia dikasih lengkap. Kalau malaikat cuma dikasih akal, tapi nggak dikasih nafsu. Kalau binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Akal ini untuk apa? Akal ini untuk mempertimbangkan baik dan buruk, untuk filter, untuk mempertimbangkan benar dan salah. Nafsu untuk melahirkan keinginan, harapan, cita-cita, ambisi, pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Itu dari nafsu. Ibarat mobil, halo. Nafsu itu gas, akal itu rem. Nafsu itu adalah gas, akal itu rem. Mobil berhenti bisa jalan kenceng karena di rem juga. Mobil mandek di rem. Ayo on. Ya karena di gas. Mobil yang lagi laju kenceng bisa berhenti grek karena di kayak gitu fungsinya, kombinasi antara akal dan rem. Nafsu dengan akal, rem dengan gas. Manusia itu kalau lagi punya keinginan langsung tancap gas. War. Akalnya pertimbangan, ini dibiarin ngegas apa direm. Kalau bagus, bener, manfaat, nggak usah ngerem terus. Tapi ketika ini madorot, bahaya, salah, cepet. Nah, ini metodenya orang ceramah, namanya ngerem ya. Gitu. Masa langsung ngerem? Nggak bener, ceramah itu harus gitu. Gitu. Misalnya, Mbak, lihat temen, lihat tetangga, kok gelangnya renteng-renteng, kayak jaran kepan. Mulai ugel-ugel tekan kelek, gelangan kok. Tangannya obah, keringking. Apalagi suruh membirama lagu Indonesia Raya. Untung nggak jadi tadi, mesti gue ini gelangnya akeh. Mohon maaf, perempuan itu kalau lagi lihat kayak gitu mesti nafsunya langsung tancap gas. Wow, kepingin kapan ya? Wong gajiku tak ke. Kapan yo mesti kepingin tancap gas ini nafsunya. Nah, akali mempertimbangkan dilanjut ngegas apa direm. Enggak yo kok cukup gelang. Wong utang kowe rong lunas. Akhirnya gak sido gelang. Set direm. Ra usah gelang. Ambekan maneh aku ya wis gelangan karet. Malah enak sawaya-waya rambutku modal madul kena nggo tali. Sawaya-waya bojoku ngamuk nesu kena nggo jedet rai. Malah enak karet. Majikan ngamuk jedet rai. Akhirnya gak sido. Set ngerem. Gitu loh. Ada temen yang berangkat umrah atau berangkat haji, pingin apa enggak? Nemen kalau punya iman mesti tancap gas. Lah, ini terus akal lagi pertimbangan. Diri mau gak yo, utang ya wis lunas. Omah ya wis dadi. Kok tuku sawah. Ora usah sawah-sawahan, mati ora tak gowo. Tak umroh aku kok kene. Akhirnya nggak usah ngerem terus. Ini akal dan
nafsu. Kalau binatang itu cuma dikasih nafsu, nggak dikasih akal, ngegas kok atau ngerem. Apa yang diinginkan tanpa rem. Makanya binatang itu nggak ada norma, nggak ada undang-undang. Contoh ya, codot. Codot itu, oh sini, codot. Nah, nggak usah surau, bodoh codot ya. Ini kalau lihat ada jambu masak, langsung tancap gas, nggak peduli. Ini yang nanam siapa? Aku nggak ikut ngerabuk. Kok tahu-tahu tak pangan, ini merugikan apa nggak, melanggar undang-undang apa enggak? Ya nggak mikir dong codot. Nggak ada remnya, ngegas toh. Aneh, wedus. Oh ya sana, wedus. Wedus di tengah jalan kok pengen kencing, dia langsung tancap gas. Oh, nggak peduli, banyak orang ditonton orang nggak peduli. Masa ada wedus arep nguyuh kok toilet. Oh, nggak peduli, nggak ada rimnya. Karena nggak ada wedus arep nguyuh boleh jeding diceng nggak ada. Wong kambing mau kencing kok cari toilet nggak ada. Nggak peduli, nggak ada rimnya. Habis kencing ya nggak cewek digobek notok. Lalu saya kira akeh wong sing tiru. Di tengah jalan nggak peduli, wis pokoke Ya Allah, mari yo gak cewek nganggo obat. Obat abet itu. Ya Allah, itu berarti koyok. Oh, itu berarti koyok. Para pedes-pedes kalian yang saya hormati. Ya malah ini ono metode anyar, metode tutul. Jadi habis kencing tur gak cewek tutulno tak listrik. Karena tak listrik do tayangen. Akan ditutuli anak-anak. Sorry. Wedhus lanang. Wedhus lanang. Oke tok wedhus wedok nang pinggir dalan. Atik bokonge diubah-ubahno. Nah terus butute ter. Langsung tancep gas. Celingkri. Enggak ada remnya. Lah saiki le wong. Begitu wong wedok ayu kok maro celingkri. Berarti lebih parah daripada ini Al-Quran yang menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang, ya kayak wedhus, bahkan lebih parah daripada wedhus. Kira-kira ada enggak? Kok banyak yang tahu di kono. Bentengnya apa? Ya kegiatan-kegiatan semacam ini. Selamat untuk Imit Taijung yang harlah ke-16 dengan mengadakan acara tabligh akbar, acara pengajian seperti ini. Mudah-mudahan sifat-sifat seperti wedhus tadi akan lenyap, akan hilang dengan acara-acara semacam ini. Pembangunan karakter, pembangunan mental ini jauh lebih penting. Subhanallah, saya bangga. Udah jam 4 sayang. Ya, kalau malaikat dia hanya dikasih rem, nggak ada gasnya, cuman dikasih akal, nggak dikasih nafsu, ngerem dok. Maka malaikat nggak pernah punya keinginan, nggak pernah punya keinginan. Ada makanan selezat apapun malaikat nggak kepingin, biasa. Ada cewek secantik apapun malaikat lihat, ngono ae kok biasa. Nenek sampean andro itu ayu terus ser. Dul. Kalau malaikat enggak. Kalau saya yang lihat yang cantik gini, ngono ae kok. Yes. Malaikat sih kayak gitu. Kalau enggak, apa ngomong patungnya gitu. Barang anak memang iya. Jadi jangan gitu isi aku senyum-senyum dulu. Aku jadi malu. Loh, bener. Malaikat tuh lihat, wah, bokong semok kayak apa biasa. Sampean arkorok. Malaikat ya enggak paling ngopor wadah untuk sakmono ambane. Enggak kepingin. Karena dia selalu ngerem, selezat apapun makanan, seenak apapun, tidak ada yang menggiurkan di dunia ini karena malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu. Lah kita manusia dibekali sama Allah, ada nafsu, ada akal, ada hati. Yang hati itu untuk sebagai setir yang tugasnya mengenggokkan. Ini menengen, mengiwo atau mengenceng.
Yang ceramah saya, nggak usah diketahui. Ketika akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, ketika nafsunya bisa menghiasi akalnya, maka manusia bisa lebih hebat daripada makhluk apapun. Sekali lagi, apabila akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya dan nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Sama sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita berdoa, kita itu dikasih batasan waktu sampai jam 4 maksimal. Ini nanti kalau diparani polisi ya, kapan terus diusir kabeh kemudian ada di dapur. Ya kalau masih kangen sama aku ya kapan-kapan diundang lagi juga. Mohon maaf. Bener, saya sih sedianya materinya masih belum separuh yang saya sampaikan. Ya tapi karena acaranya kan terlalu wakil, muka ada sambutan. Aku datang ke sini jam berapa aku? Habis sholat udah datang. Wah, aku jam 12, setengah 12 apa? Udah datang ke sini. Nah, jam 3 baru dinaikin. Aku ngenteni. Lama banget. Ya coba kalau memang maunya aku ngaji agak lama, ya durasi waktu yang dikasihkan ke aku agak lama kok. Akunya udah nyiapin materi itu pakai banyak sampai aku bingung ini tak mulai tekondi materi ini sampai materi poinnya ya kapan-kapan mana salah. Nah selanjutnya ada saudara kita alhamdulillah yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Mas Yogi, mana Mas Yogi? Ya ini kan nanti syahadat kalau dalam bahasa Taiwannya aku kan gak iso bahasanya. Aku mensyahadatkan bahasa Arabnya, nanti bahasa Taiwannya ada yang membimbing menuntun. Oh ada ya, dan saya nanti yang mendoakan. Ya? Hah? Oh, ini siapa penggalangan dana yang kedua? Ada, masih ada. Ya, ini disyahadatkan dulu apa penggalangan dana dulu? Hah? Ya, moga jenengan sendiri. Subhanallah. Saya yang mensyahadatkan dalam bahasa Arab, nanti ada yang membimbing, nah, ada yang menerjemahkannya ya. Subhanallah. Apa imam masjidnya udah? Depan saya ya? Enggak, saya di bawahnya. Sama sekalian, saudara-saudaraku, mari diminta Anda semua untuk menjadi saksi atas diberi hidayahnya saudara kita menjadi mu'alaf, menjadi saudara kita. Sekaligus mohon ya, mohon doa, mudah-mudahan saudara kita ini setelah mendapatkan hidayah dari Allah SWT, memeluk agama Islam, mudah-mudahan diberi istiqomah. Dan kadang-kadang ada yang Islamnya sekedar syarat karena mau nikah. Nah, betul-betul mohon doanya, mudah-mudahan saudara kita ini betul-betul istiqomah dalam menjalankan Islam dan bisa berislam secara kafah. Jadi kan yang nanya namanya siapa, macam-macam. Saya你好吗？你好。你会我问你你叫什么名字？阿本。不哥。简冠本。咱先生啊，简啊，哦，简本啊，哦。Ya, masuk Islamnya karena 你要换那个名字可以吗？名字？对，因为我们会假设用回教的名。我的护照没关系，有一天我跟你讲，我知道，可是有一天你们两位结婚，一定要用我们回家的名字。
你愿意吗？愿意吧？愿意。Ya. Namanya siapa? Xin Juen. Jeng. Juen. Jeng. Diganti nama Oh ya, bagus ya, ya. bisa. Digeserkan mundur kok malah Mohon untuk mundur sebentar ya. Ya sekalian, mohon kesaksian dari jenengan semua agar mudah-mudahan saudara kita yang你叫什么名字？简化本简花。花，sebagai itu 简化本。 mudah-mudahan dalam berislam, beriman semakin sempurna dengan berihsan. Saya kasih barokah nama Muhammad Ihsan. Bukan hanya sekedar Islam, 我们的老师 iman, 给你 tapi ihsan. Muhammad Ihsan。 Dia nanti, Hah? Oh ya betul. Nah, monggo. 压抑我们的老师给你换的名字 Muhammad Ihsan， 你愿意吗？好，我愿意。 Muhammad Ihsan。 Ihsan 就是最好的。 Coba kayak gini. Sebentar. Ini semua. Saya. 你就跟那个老师刚才就是你就跟踪他的讲。 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. 你就相信Allah 就是主啊一个，那你就相信 Muhammad 就是Rasulullah Allah 的方便。你相信吗？相信主啊就是一个而已吗？对，你就是愿意永远不会改变吗？ 我准备我愿意。愿意。哦，对了，对。对。压抑我们的老师已经100%让你的真正的加入回教。你愿意？ 一天一个晚上就是不遮的做礼拜，愿意哈？就等一下，你如果回去的话，你马上就去找。有一天我们的有便利的艺术棚，一个书棚，就是让你学习回教的事情。 是中文的，《南经》也是中文的啊。如果你有空的话，今天到我们的金钟师，台中的金钟师，台中的金针师
ikut. Nanti ada teman-teman kita yang menerjemah syahadat dalam bahasa ini. Kita disyahadatkan nanti pencabutannya kan ada di ya, alhamdulillah. Mohon doa, mudah-mudahan saudara kita ini betul-betul diberi ketetapan hati. Dan untuk selanjutnya proses pencatatan. Ya. 曾先生，简先生，我们就是希望还没有结婚之前，不能跟我们的印尼朋友在一起，知道吗？要先结婚才可以呢在一起，知道吗？要先结婚。我们的龟脚，所有的龟脚不可以在一起，还没有结婚。谢谢，加油！ Selamat, selamat kepada saudara kita, selamat. Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk selanjutnya nanti proses pencatatan mu'allaf keislaman beliau sesuai dengan prosedur yang ada, dan sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidayah yang diberikan Allah ini sekali lagi bisa istiqomah dan beliau diberikan petunjuk oleh Allah untuk Islamnya bukan hanya sekedar data saja tapi betul-betul bisa menjalankan nilai-nilai ajaran Islam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik ahsanna bil 'izzati wal jabarut wa 'anasna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. اللهم ثبت إسلامنا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qadrihan الدار العظيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا سلم آخرتنا ولا تسلط نزعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Iya, atas segala nasihat dan fatwa dari Romo Kiai Haji Anwar Zaid. Kami berdua mohon maaf Iya. apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam membawa acara pagi hari ini sampai sore. Kami selaku panitia dan membawa acara Harla Imit yang ke-16, mudah-mudahan dengan fatwa dan nasihat Bapak Kiai Haji Anwar Zaid bisa menambah, meningkatkan iman dan takwa serta membangun ukhuwah Islamiyah di negeri Formosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya baik, sekali lagi terima kasih atas kunjungan dan hadirnya para Dan untuk seluruh jamaah yang dari Taipei, Kosum, Dancer, keamanan, Pagar Nusa, Teratai,